Perkenalkan, nama lengkap saya Melania Florencia Sigika Dibole, kelas 2019C. Pada saat ini saya akan membuat video tentang teknik persuasi dan hambatan yang mempengaruhinya. Yang kedua, komunikasi verbal, nonverbal, dan interpersonal. Yang ketiga, komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, model teknik persuasi dan hambatan yang mempengaruhinya. Yang pertama, teknik persuasi. Teknik adalah sekumpulan gagasan yang didapatkan dari studi tertentu yang sengaja dibuat demi kemudahan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Jadi, teknik persuasi adalah kegiatan komunikasi dalam menyampaikan gagasan untuk mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Komunikasi ini dapat mencakup 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu yang menyangkut kesadaran dan pengetahuan, misalnya menjadi sadar atau ingat, menjadi tahu atau kenal. Yang kedua, aspek afektif, yaitu menyangkut sikap atau perasaan, misalnya sikap jujur atau tidak setuju, perasaan sedih, gembira, perasaan benci, dan menyukai. Yang ketiga, aspek behavioris, yaitu menyangkut perilaku, misalnya berbuat seperti apa yang disarankan atau berbuat sesuatu yang tidak disarankan atau menentang. Yang ke B, hambatan yang mempengaruhi teknik persuasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari keefektifan teknik komunikasi persuasi. Di antaranya, yang pertama, kejelasan tujuan. Tujuan dari komunikasi persuasif adalah mengubah pendapat, sikap, atau perilaku kepada sasaran persuasif atau komunikan. Yang kedua, memilih strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi persuasif adalah campuran antara merencanakan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Yang ketiga, memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Dalam berbagai keberagaman yang cukup kompleks, persuasif harus memiliki sasaran yang sesuai. Keragaman tersebut dilihat pada jenis kelamin, karakteristik demografis, level pekerjaan, gaya hidup, hingga suku bangsa. Yang berikutnya, komunikasi verbal dan nonverbal dan komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu yang pertama, bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Yang kedua, keterbatasan bahasa. Yang dilihat dari keterbatasan bahasa yaitu yang pertama, keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kata-kata adalah kategori-kategori untuk merujuk pada objek tertentu, orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya. Yang kedua, kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual. Kata-kata bersifat ambigu karena kata-kata merepresentasikan referensi dan interpretasi orang-orang yang berbeda, yang menganut latar belakang sosial budaya yang berbeda pula. Yang ketiga, kata-kata mengandung bias budaya. Bahasa terikat konteks budaya. Oleh karena di dunia ini terdapat berbagai kelompok manusia dengan budaya dan subbudaya yang berbeda-beda, tidak mengherankan bila terdapat kata-kata yang kebetulan sama atau hampir sama tetapi dimaknai secara berbeda. Atau yang ketiga, kata. Kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Jadi kata itu bukan orang, barang, kejadian, atau keadaan sendiri. Yang berikutnya adalah jenis komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi nonverbal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh dari komunikasi verbal vokal adalah
pada saat presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. Yang ke B, mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu kata yang mempunyai makna berbeda. Membaca adalah suatu kata untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang dituliskan. Mendengar yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Melalui komunikasi nonverbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan. Yang berikutnya 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Yang pertama, repetisi. Repetisi yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya, setelah mengatakan penolakan saya menggelengkan kepala. Yang kedua, substitusi. Substitusi yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukkan kepala. Yang ketiga, kontradiksi. Kontradiksi yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir. Saya berkata, hebat, kau memang hebat. Yang keempat, komplemen. Komplemen yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Yang kelima, aksentuasi. Aksentuasi yaitu penegasan pesan verbal atau menggarisbawahnya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Yang ketiga, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Yang berikutnya, komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, model dan efek komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa atau media cetak dan elektronik. Artinya, sebuah komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila dihasilkan dari saluran teknologi-teknologi modern. Komunikasi massa sendiri berasal dari pengembangan kata media of massa communication. Massa di sini menunjuk pada khalayak, audiens, penonton, pemirsa, pendengar, atau pembaca. Fungsi komunikasi massa dapat dibedakan antara lain. Yang pertama, fungsi informasi. Fungsi ini merupakan fungsi saling utama dalam setiap komunikasi massa, di mana karena adanya komunikasi massa dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada manusia. Yang kedua, fungsi hiburan. Fungsi hiburan ini muncul dengan hadirnya media massa yang mampu memenuhi kebutuhan akan hiburan masyarakat. Maksudnya, dengan adanya komunikasi massa dapat menghibur masyarakat. Terus yang ketiga, fungsi persuasi. Komunikasi massa mencoba untuk memberitahukan dan mengajak seseorang untuk paham atas informasi tersebut. Terus yang keempat, fungsi transmisi budaya. Dalam komunikasi massa, transmisi budaya menjadi hal yang sangat memiliki nilai tambah. Secara pribadi, umat manusia akan menambahkan pengalaman baru dari budaya lain. Maksudnya, dengan adanya komunikasi massa dapat menambahkan pengalaman kepada setiap orang tentang budaya-budaya lain yang masuk. Terus yang kelima, fungsi sosial. Komunikasi massa dianggap sebagai proses untuk dengan mudahnya menyemangatkan pola pikir atau perilaku manusia. Terus yang keenam, fungsi pengawasan. Komunikasi massa menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian sekitar. Maksudnya, komunikasi massa dapat
mengawasi atau memberikan informasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Yang berikutnya model komunikasi massa. Yang pertama model transmisi. Model ini memiliki pandangan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman atau transmisi sejumlah informasi atau pesan kepada penerima. Dalam hal ini, pesan sangat ditentukan oleh pengirim atau sumber pesan. Yang kedua, model ritual. Model ini disebut juga model komunikasi ekspresif karena menekankan pada kepuasan bagi pengirim dan penerima pesan. Komunikasi ekspresif terkadang membutuhkan elemen pertunjukan untuk dapat terjadinya proses komunikasi. Komunikasi ini hanya terjadi jika terdapat kesamaan pemahaman dan emosi di antara para anggotanya. Pesan pada komunikasi ritual ini biasanya bersifat tersembunyi atau memiliki arti ganda, tergantung pada simbol-simbol yang ditunjukkan. Yang ketiga, model publisitas. Salah satu aspek penting dalam komunikasi massa yaitu model publisitas atau publicity model. Seringkali tujuan media massa tidak hanya mengirim informasi tertentu atau menyatukan masyarakat dalam suatu ekspresi yang bersifat budaya, kepercayaan, atau nilai-nilai tertentu, tapi juga untuk sekedar menangkap atau menahan perhatian orang atas suatu suara dari gambar. Yang keempat, model penerima. Model penerimaan memandang bahwa proses komunikasi massa sangat ditentukan oleh pihak penerima yang jumlahnya bisa sangat banyak. Yang berikutnya, efek komunikasi massa. Salah satu yang tidak terlepas dari komunikasi massa adalah komunikasi massa memiliki efek. Efek muncul dapat diketahui melalui tanggapan khalayak yang digunakan sebagai umpan balik dari komunikan. Berikut merupakan tingkatan efek komunikasi massa. Yang pertama, primer. Komunikasi massa dapat mempengaruhi sikap seseorang. Media pula menentukan pembentukan persepsi karena sumber informasi dalam pembentukan persepsi dari media. Yang kedua, sekunder. Ada beberapa hal yang diperhatikan dari sekunder. Yang pertama, kognitif atau perubahan pengetahuan dari sikap. Efek sekunder kognitif lebih menyangkut pada kesadaran dari pengetahuan, menjadi tahu, sadar, ingat, dan kenal. Yang kedua, perubahan perilaku atau menerima dan memilih. Efek perubahan perilaku yang dihasilkan oleh penerima menjadi sama atau bahkan berbeda sama sekali dengan apa yang dikomunikasikan. Yang berikutnya, efek media massa dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, efek media massa yang berkaitan dengan pesan atau media itu sendiri. Yang kedua, dengan melihat jenis perubahan sikap, perasaan, dan perilaku, atau dengan istilah lain dikenal sebagai perubahan kognitif, afektif, dan behavioral. Sekian dan terima kasih.